Dan gue masuk ke lingkungan kerja yang bisa dibilang apa ya, bukan berbahaya, apa ya bilangnya, gue bilang aneh lah. Nggak cocok kali sama lo. Bukan nggak cocok, maksudnya nggak referensinya beda aja sehingga lu nggak nyaman gitu kali. Yang gue tangkap rasis sih. Hah? Dan gue masuk ke lingkungan kerja yang bisa dibilang apa ya, bukan berbahaya, apa ya bilangnya, gue bilang aneh lah. Nggak cocok kali sama lo. Bukan nggak cocok, maksudnya nggak referensinya beda aja sehingga lu nggak nyaman gitu kali. Yang gue tangkap rasis sih. Hah? Di pabrik ada rasis? Jelas pak. Rasis tuh kan ngomongin ngatain ras. Lu deketin apaan? Gue ngerasa banget kalau Sunda tuh minoritas Di sana. minoritas, karena yang gue tahu orang Sunda tuh cuma beberapa orang, sisanya Jawa semua. Even Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa. Gue tahu sih nggak semua orang Jawa kayak gitu, karena di dalamnya pun Ya, oknum aja. oknum betul. Karena di dalamnya pun ada beberapa orang Jawa yang care ke gue, baik ke gue gitu. Dan gue ngelihat ada beberapa oknum orang Jawa juga yang gimana ya, ngerasa kalau gue tuh bukan di situ, pengen banget ngeluarin gue gitu. Sampai gue dimusuhin. Gue sempet makan sendiri, istirahat sendiri. Terus lo kayak di ini kayak dikeloncoin. Makan tuh kecoa. Enggak ya? Nggak kecewa juga dong. Cangcoran. Bentuknya apa? Lu bentuk rasis lu selain gak ditemenin tuh lu diapain lagi? Gua tuh gini. Gua masuk sana 3 orang. Oke. 3 orang, yang 2 lagi nih Jawa sama Lampung. Oke. Yang which is Lampung mostly juga orang Jawa. Ya kan? Hah? Lampung Sumatera Selatan anjir. Tapi ada Jawanya. Paham gak sih? Lampung Jawa tuh ada. Persilangan. Iya. Jawa Lampung tuh ada dan banyak. Nah, maksud gue ini orang. Iya. Misalkan bokapnya Jawa, emaknya Lampung, kayak gitu. Iya, kayak gitu. Iya. Tapi besarnya di Lampung, tapi ngomongnya Jawa. Oh iya. Gitu. Mungkin dulunya ibunya Lampung, bapaknya Jawa. Gitu. Terus 3 orang, dua orang ini orang Jawa. Terus gua dianggapnya Sunda. Cokap lu kan katanya bokap lu Jawa. Iya, yang pada saat itu di pabrik orang-orang lihat gua tuh orang Sunda. Lu declare aja. Enggak, gue juga ada Jawanya kok. Please. Gua gitu pernah ngomong Jawa juga di sana. Oke. Gitu. Mereka juga sedikit tahu lah gitu. Kayaknya orang ini bukan pure Sunda deh gitu. Nah, setelah itu gue bertiga training selama 3 bulan. Gue sama sekali nggak diajarin pak. Sama kayak di mana tuh lu training nggak diajarin? Nggak terus? Belum masuk sana dong. Oh, belum ya. Iya. Gue nggak diajarin dan ya udah gue yang harus effort nih, gue harus yang nanya gitu kan. Tapi yang lain nggak kayak gitu perlakuannya ke gue. Akhirnya gue selama 3 bulan ya udah nanya mulu ke orang-orang yang gue lihat care sama gue aja gitu. Ini gimana sih caranya, ini gimana sih gitu. Gue bertahan selama 10 bulan. Gue bukan resign, Dipecat. kebakaran. Kantor pabriknya kebakaran. Jadi kan gue udah bilang di awal pabriknya pabrik kimia. Oh, Ya, high risk. Iya, high risk. Dan itu tuh sebenarnya bukan yang pertama kebakaran. Udah yang berapa kali gue lupa. Dan pada saat itu jadi gini, untuk membuat satu tinta, kan namanya pabrik tinta ya. Untuk membuat satu kayak cat tinta gitu, itu memerlukan bahan-bahan yang mirip-mirip kayak bensin gitu. Terus apa lagi? Pokoknya bahan-bahan, ada salah satu bahan yang untuk bahan peledak, cuma bubuk. Mesiu. Enggak. Ada satu warnanya putih. Gue lupa. Mercon. Iya, mirip-mirip gitu. kurang lebih kayak gitu. Jadi dulu tuh penyebabnya gara-gara satu bahan yang warna putih ini ditaruh di satu gudang, di atasnya ditaruh kayak kompresor gitu, buat ada mesin di dalam. Kompresornya rusak, panas, ke bawah tuh panasnya. Awalnya nggak langsung bom gitu. Ada. Jadi di ini gudang nih, ini gudang yang kebakaran. Di depannya tuh ada bahan cairan.
yang mirip-mirip sama bensin, dan itu gede banget lah. Tangkinya tuh udah bisa 500 liter atau berapa gitu. Ada 3. Nah, api muncul keluar pertama kali dari si gudang itu. Si oknum yang waktu itu ngitin lu. Iya, ngitin gue mulu gitu, ngata-ngatain gue. Dia enggak kenapa-napa dong. Berharapnya kenapa-napa gue. Maksudnya kenapa-napa mungkin ini susah dibelokin lagi anjing. Emang dendam aja gue sampai sekarang. Mas apa bokap-bokap? Bokap enggak bokap gimana ya? Selalu lah. Enggak sih. Gue selalu sama bangsat. Enggak, lebih tua gue kan. Iya, sih. Seari lah. Wah, ini mah tua berarti. Iya, tua. Tapi udah nikah. Oke. Dia yang pertama kali deket banget sama si api itu dan lari. Dia lari ke belakang. Kebakaran cuma jadi posisinya kayak lorong di dalam sini tuh gudang buat pembuatan produksi. Ini lorongnya, ini gudangnya, gudang yang tadi kebakaran. Dia lari tuh dari lorong ke belakang sana. Gue lagi di sini nih. Gue di lorong nih. Lama ya. Lah, gue kira ambulan. Ya gue di lorong, gue tuh lagi ngisi bahan juga, cairan. Oke. Gue lagi ngisi bahan cairan. Tiba-tiba api keluar. Api udah api tuh. Gue matiin. Gue buru-buru dong ngasih tau orang dalam dong, karena nggak kadang kan karena ditutup gitu lah. Itu pagi siang Kayaknya kalau. Wah, anjir. Siang lagi panas-panasnya juga. Gue masuk, lari, teriak gue. Kebakaran gitu. Anjing kira sinetron banget. Sumpah. Lo tau gak reaksi mereka apa? Kagak ada yang percaya. Pas lu yang ngomong. Iya. Bahasa terserah lu dah gitu kali. Gue udah panik kan. Bodoh amat, gue bilang mau percaya mau enggak. Gue keluar aja. Ke office, gue bilang kebakaran, gue bilang pada keluar orang office kan. Nah, si orang-orang yang di dalam itu yang di gudang produksi tadi tuh, yang enggak percaya sama lu. Iya. Baru percaya ketika apinya udah gede. Udah mungkin udah ngerasa panas banget nih gitu kan. Keluar api tuh langsung tuh keluar gede banget. Langsung pada keluar semua. Wah, ternyata gua udah di luar. Ternyata si Sunda bener. Iya. Terus gue lari ke arah keluar, meledak pak. Meledak. Besi panas lewat depan muka gue. Gue lagi lari nih. Final destination effect. Iya. Seng gitu tuh. Dikit lagi gue ngelangkah kena ini gue. Mati gue harusnya. Besi begini. Besi panas gitu kayak. Yang panjang gitu. Iya. Gue nggak tahu besi dari mana. Pokoknya dia itu aja. Terus gue deg-degan kan. Anjing. Baru pertama kali nih gue kerja begini gitu. Dari situ lu resign. Gajinya gede sih. Tapi high risk. Tapi taruhannya nyawa gitu kan. Setelah itu apa tuh nggak? Udah kebakaran selesai, bersih. Makan nasi padang. Itu lucu sih maksud gue. Kita kan habis kena musibah gitu kan. Ya, tapi kagak split second dong. Pasti pas lagi habis kebakaran lu hektik sana sini, lapar ya makan. Iya, coba aneh aja kita makan nasi padang tuh di tempat kebakaran gitu loh, bukan di tempat. Bukan di tempat makannya. Enggak, aneh aja gitu. Nah, sehari setelah itu ada pengurangan. Pemutihan namanya. Gua kena. Ya udahlah, mungkin bukan rezeki juga. Gua nganggur lagi. Dapat callingan, masuk BCA lagi, tapi udah di Bogor. Jadi yang di pusat yang di Jakarta tadi pindah ke Bogor. Karena bikin satu kantor yang lingkungannya tuh lebih tenang. Karena kan di Jakarta tuh kan ada 2 kantor pusat kan. Yang pertama di Tamrin sama di Selipi. Nah, di Selipi kan ada 2 tower juga. Salah satunya itu adalah kantor pusat untuk training. Akhirnya dibuatin untuk khusus training itu di Bogor, di Sentul. Gue masuk ke sana ngegantiin adalah senior gue. Yang dari Don Bosco tadi. Bukan, senior senior vendor. Berarti lu di sana itu kenanya udah karyawan kontrak dong? Iya, gue udah karyawan kontrak di sana, bukan magang lagi. Apa bedanya bangsat? Iya, nah terus pas masuk kan gue harusnya di job desk pekerjaan yang baru kan, yang gantiin si senior gue. Gue malah diambil ke kerjaan yang waktu gue magang di BCA yang pertama kali. Yang bikin karena udah kenal. Karena divisinya masih sama, divisinya sama, bironya masih sama. Gitu. Gue dicomot lagi tuh. Anjing, gue masuk lagi ketemu orang yang sama lagi. Ketemu atasan yang sama lagi. Gitu. Tapi dengan perawakan yang beda dong. Perawakan yang beda. Mungkin kayaknya nganggap gue juga udah mulai beda. Yes lah.
Udah tua nih anak, udah 2 tahun nggak ketemu, masa ya gue. Tapi kan skill nggak nambah, karena kan gue kerja di pabrik. Wih. Gitu. Dan gue ya biasa lah, masih ada sedikit kesalahan. Gue kerja di sana selama 3 tahun dan enak. Udah mulai kerasa tuh enak. Iya, gue ngerasa itu adalah tempat pekerjaan paling enak, walaupun stres kerjanya lumayan tinggi. Gitu. Orang-orang kantoran tuh beban kerja, stres kerja itu tinggi banget. Iya, apalagi admin sih. Iya. Artinya ya ngurusin kerjaan yang itu aja, yang banyak, ya kan? Daily. Iya kan, kesalahan intensitas kesalahannya pun juga pasti bakal lebih tinggi. Iya. Apalagi kerja duduk. Jangan salah loh, kerja duduk sama kerja fisik gitu ya. Sama-sama capek, tapi kalau menurut gua, karena gua kerja dailynya di kantor duduk gitu, lebih capek duduk, Pak. Walaupun cuma nonton film sama nonton YouTube ya. Enggak tahu ya, gua ngerti ya. Lebih capek gitu. Pikiran sih. Pikirannya kekuras. Iya. Jadi ke badan tuh ya ikut capek gitu. Iya. Gua ngerasain banget gitu. Walaupun gua nggak ngangkat sesuatu, tapi gua ngerasa selalu capek gitu. Tapi untungnya divisi itu dan biro itulah, biro PDK ini, gua nganggapnya kayak keluarga. Oke. Enak banget. Dan ada beberapa orang baru sih sebetulnya. Dan ada satu atasan yang memang toksik, bisa dibilang toksik lah. Ada toksik gitulah. Dan apa ya? Tapi untungnya dia bukan atasan langsung gua gitu. Okay. Jadi masing-masing atasan kan megang beberapa program. Gua programnya beda gitu. Jadi otomatis gua nggak sama si atasan itu. Oke. Gua nganggep kalau tempat kerja yang di sana, yang di Sentul itu udah kayak rumah buat gua. Karena mungkin culture yang dibangun atau yang kebangun di kantor itu kayak, karena hubungan kerja antar karyawannya di biro itu kebangun banget. Gitu. Agak susah untuk melepas. Karena gini, menurut gua orang tuh resign hampir 50, enggak, menurut gua pernah denger di mana ya, hampir 70% jarang orang resign karena mau minta gaji naik pertama kali. Agak jarang. Biasanya karena kepemimpinan atau lingkungan atau manajemen. Kepemimpinan tuh maksudnya bos lu ya. Orang tuh biasanya resign, muncul trigger resign tuh karena bos, karena manajemen. Kadang orang ngomong, oke, manajemen nggak bagus nih, masa gue begini. Bos, manajemen, sama lingkungan yang toksik, baru lo ada resign. Gaji mau increase itu tambahan reasoning lu untuk mau resign. Lagi juga gue gaji nggak gede-gede amat di sini. Biasa gitu. Iya, waktu itu gaji gue nggak terlalu besar. Tapi lu nyaman. Iya, nyaman banget karena gue di sana tuh dirangkul. Ya mungkin karena sebelumnya gue kerja di pabrik yang gue dilepeh gitu, kayak nggak ditemenin segala macem. Gue masuk lingkungan yang berbeda, dengan tempat yang berbeda, orang-orang berbeda yang mau ngerangkul gue jadi ngerasa anjing, enak banget kerja di sini. Ditambah makan siang gratis. Iya. Itu bonus. Itu lumayan nge-save uang jajan lu lah sehari. Iya. Dan gue ngerasa kalau gue nggak mau pergi dari sana sebetulnya. Andai jadi gini, karyawan kontrak dari vendor yang kerja di sana itu dibatasi cuma 3 tahun. Oke. Cuma 3 tahun. Setelah itu ya udah, lepas finish aja gitu udah. Andai kalau ada aturan yang bikin selamanya di sana, lu mau? Gua ambil. Oh, lu even gaji gua hampir naik. sama lah atau enggak naik. Oh, even gaji gua nggak naik atau flat aja gitu, segitu-gitu aja, gua nggak apa-apa bener. Gua kira lu tuh cabut dari BCA karena lu resign. Emang karena kontrak habis aja udah. Emang karena regulasinya mengatakan 3 tahun kelar udah gitu. Iya. Oh, 3 tahun kelar udah. Sebenarnya gini, 3 tahun gua di sana kelar. Gue nggak langsung masuk di kerjaan yang sekarang. Oke. Gue sempat masuk dulu dengan vendor yang berbeda, tapi tempatnya sama, tapi bironya beda. Nah, di biro yang kedua itu, yang setelah gue 3 tahun itu, gue ngerasa manajemennya nggak enak. That's why gue resign.
Lu katanya nggak resign anjing? Resign, gue resign. Oh, lu resign. Tapi Akhirnya lu resign. Akhirnya gue resign karena manajemennya nggak enak. Oke. Karena vendor yang pertama yang gue tempatin sama bironya juga itu menurut gue ya, gue nggak tahu ya. Ini menurut gue itu enak banget, nggak ribet. Terus gue kerja jadi gini, yang namanya kerja itu punya caranya sendiri-sendiri. Yes. Oke. Yes. Terus di manajemen yang baru gua itu gini, gua punya, kita tujuannya sama nih. Oke, kita tujuannya sama. Cuma cara gua beda sama cara si vendor yang baru itu, manajemen baru itu. Gitu. Ya, outputnya sama, tujuannya sama gitu loh. Tapi gua diwajibkan untuk mengikuti si manajemen ini gitu, aturannya dia atau cara kerjanya dia. Gua nggak bisa. Yang which is gua di vendor yang lama selama 3 tahun itu, gue nggak pernah digituin. Ya lu terserah, lu pakai cara lu, yang penting lu cepet kerjanya selesai, udah. Tapi kalau untuk yang di vendor atau di manajemen baru itu harus pakai flow-nya dia. Iya. Ini. Gue nggak bisa digituin. Iya, nggak berkembang juga karyawan gitu lah. Gue mau improve juga terbatas. Gimana ya? Nanti salah gitu. Gue di pikiran gue tuh nanti salah gitu. Gak bisa gue kerja kayak gitu. Akhirnya itu salah satu alasan yang buat gue ya udah resign selain karyawan tetap. Lu nyikapin bos kayak gitu gimana? Artinya maksud gua itu cukup toksik nggak sih? Racun gitu loh. Iya. Yang membuat lu tuh nggak berkembang. Karena iya itu satu. Kenyamanan tuh nomor 1 buat gua. Iya, untuk kerja ya. Untuk kerja. Iya. Karena gimana ya, susah-susahnya kerja kalau lu udah nyaman, lu pasti nemu caranya. Iya. Nggak ada tekanan apa-apa karena iya, jalan aja gitu. Ya udah. Terus gue ngerasa kalau si manajemen ini nggak fair gitu. Yang harusnya karyawan tuh punya kemampuannya sendiri-sendiri. Selama itu tujuannya masih sama dan waktu yang dikerjakan juga tepat, gitu kan? Ya udah. Yes. Kenapa harus pakai aturan dari si manajemen gitu atau workflow manajemen gitu kan? Gue ngerasa nggak berkembang. Iya, walaupun gue cuma beberapa bulan di sana, gue ngerasa kerjaan gue tuh ya sepenuhnya tuh sistem gitu, diatur dari A, B, C, D gitu. Gak asik. Ya udah jalan aja gitu, kayak gitu terus daily. Gue nggak bisa improve gitu. Karena lu bukan robot, Pak. Iya. Lu butuh improvementnya gimana yang ya lu punya otak. Iya. Buat lu jalan. Gue nggak bisa gitu kerja. Ya udah akhirnya gue mutusin. Nah kebetulan banget ada yang nawarin gue kerja di tempat lain. Ya tempat kerja gue sekarang yang dengan ada kemungkinan gue bisa karyawan tetap. Berarti lu di kantor sekarang udah karyawan tetap? Udah, gue Alhamdulillah. Kayaknya gue termasuk orang yang cepet deh. Iyalah. Cepet lah. Kayaknya cepet banget. Gue nggak tahu ya. Gue ngerasanya di tempat kerja yang sekarang tuh serba mudah. Nggak mudah, apa ya bilangnya? Serba dilancarin. Ya, by the way kita satu perusahaan untuk perusahaan yang sekarang. Iya, by the way, gue sebagai business system analyst, dia sebagai supervisor admin. Iya. Makanya kita agak-agak tahu nih gue. Terus lu berarti nggak sampai setahun lu udah karyawan tetap ya? Setahun. Oh setahun pas. Setahun lebih malah. Setahun lebih. Itu normal anjir. Normal lah itu mas setahun. Enggak, yang maksud gue cepet jabatan sih. Oh iya karena di perusahaan ini kolomnya masih gede. Yang gue tahu ya kolomnya masih gede dan masih banyak sub company yang bakal mau dibuat. Bukan company, sub produk yang mau dibuat. Kayak cabang kita bakal terus increase kan segala macam. Iya. Jadi kolomnya masih sangat besar dan ya lu setahun udah jadi SPV gue rasa cepet sih. Cepet lah, karena mungkin ditambah karena nggak ada saingan kali ya. Karena di posisi gue tuh the only one. Iya, that's it, cuman lu doang udah. Iya. Ya walaupun ada penilaian dan segala macam ya. Dan gue ngerasa apa ya? Atasan kita kan bukan orang sini ya. Yes. By the way lagi atasan kita orang Sri Lanka. Tapi itu membuat lingkungan kerja jadi something new yang sangat-sangat terasa adalah
kita ngomong pakai bahasa Inggris. Dan bahasa Inggrisnya ya udah semau kita aja sebetulnya, dan nggak bahasa Inggris yang kayak orang-orang di perusahaan Shopee atau apa gitu kan, bahasa Inggrisnya bener-bener lancar gitu. Grammarnya harus bener enggak? Enggak, tapi gue rasa emang kalau lu ngobrol sama orang Inggris, dia pun tahu kita orang bukan basically-nya bahasa Inggris, at least bisa dimengerti sama dia. Kayak gue mau beli rokok, lu bisa aja beli I want buy smoking, ngerti dia. Ya nggak harus yang I want to buy some cigarettes, you know, dude, enggak harus gitu juga. And berarti udah cukup panjang juga perjalanan lu sebagai employee, yang dimana sampai sekarang berarti udah, ya lu sama kayak gue lah, 8 tahun berarti. 8 tahun kerja. Iya, bisa kurang lebih 8 tahun. Kalau dihitung sama yang di pabrik tadi yang hampir mati. Iya, udah 8 tahun kerja, dan itu cukup panjang. Dan semoga dari semua uraian yang lu kasih, teman-teman, gue sebut apa ya? Corneris, sahabat Basit Corner. Apalah namanya lah, pokoknya lu pada Kenoa. sahabat padi. Kalau lu suka sama podcast kita kali ini, share, like, dan subscribe. Oke, brother, and see you and ciao.